Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang imigran asing yang ada di negara Malaysia, di mana imigran asing yang ada di Malaysia mampu menguasai beberapa sektor penting yang ada di negara Malaysia. Di sisi lain, warga tempatan atau etnik Melayu akan terancam, akan terpinggirkan atas kedatangan imigran asing tersebut. Namun, ini semua sudah kebijakan dari pihak kerajaan. Di video kali ini ada orang Malaysia yang menceritakan tentang sejarah imigran asing yang ada di negara Malaysia. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Kita tengok dari segi kanun tanah, mana-mana tanah rizak Melayu yang diambil wajib diganti dengan keluasan dan value yang sama. Ketika orang imigran ini datang, mereka telah diberikan satu keluarga lebih kurang 10 ekar tanah. Maknanya, cuba kita bayangkan berapa ratus ribu, berapa juta imigran yang datang ke negara ini dan setiap orang mendapat 10 ekar. Dan ini tercatat di dalam library di Britain sana. Dan penguasaan mereka terhadap tanah ini begitu ketara. Ditambah pula apabila orang Melayu terdesak dengan keuangan, mereka terpaksa berhutang dan sebagainya, ekonomi pun tak bagus, harga barang semua dah naik dan sebagainya. Akhirnya mereka terpaksa menggadaikan tanah-tanah ini kepada bangsa asing. Sehingga hari ini sebenarnya saya rasalah, saya yakin dah lebih 50% mereka menguasai di tanah. Even tanah reserve Melayu pun sebenarnya telah dimanipulasikan oleh pihak tertentu untuk dijual dan dipindah milik kepada bangsa asing ini. Kalau kita tengok dari segi kanun tanah, mana-mana tanah rizak Melayu yang diambil wajib diganti dengan keluasan dan value yang sama. Dan saya difahamkan Jalan Tuku Abrahaman, Jalan Ampang, itu semua adalah kawasan rizak Melayu asalnya, tapi telah dipindah milik dan akhirnya menjadi pihak komersial dan menjadi milik semua orang dan sebagainya tanpa diganti oleh pihak kerajaan. Baik, berkenaan orang Melayu, macam saya katakan tadi, asalnya memang orang Melayu ini pelombong. Macam di Kuala Lumpur, tuan-tuan boleh pergilah dekat setapak sana, dekat Putu. Ini kawasan-kawasan lombong yang dikerokai oleh orang Melayu dahulu. Tetapi apabila, macam saya katakan tadi, apabila datangnya imigran ini, kolonial telah membuat pelbagai polisi, telah mengenakan pelbagai cukai yang tinggi. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah, kenapa berlakunya perang Naning ini, antara sebabnya kerana kerajaan British menaikkan 300% cukai kepada orang Melayu yang asalnya hanya memberi dalam satu gantang beras menjadi akhirnya 10 gantang beras kepada pihak penjajah. Sebab itu akhirnya berlaku penentangan oleh penghulu Naning ini. Sudah pastilah peringkat awalnya menang, tetapi berlaku pembelotan dan sebagainya. Akhirnya beliau kalah dan terpaksa menyerah kepada pentadbiran British ketika ini. Satu peristiwa yang sangat malang, melambangkan bagaimana orang Melayu telah dikhianati oleh orang Melayu sendiri dan bagaimana kolonial telah mengambil sepoi-sepoi daripada India dan sebagainya untuk membunuh dan menghalau. Tetapi disebabkan oleh kedesakan keuangan, akhirnya semua lomba-lomba ini mula diambil alih oleh pihak penjajah. Bila mereka penjajah, mereka tidak lagi beri kepada orang Melayu tetapi beri kepada golongan-golongan imigran. Akhirnya orang Melayu terpaksa berpindah ke pinggir-pinggir bandar. Alhamdulillah lah, bila Tuan Razak dulu lepas kita merdeka, ada inisiatif membuat bandar-bandar Melayu makin wujudlah. Bandar-bandar Melayu seperti Shah Alam dan Bangi. Kita patut terima kasih pada pemimpin dahulu bagaimana Bandar Shah Alam ini dikatakan 88%, 90% adalah orang Melayu, begitu juga di Bandar Baru Bangi itu. Kalau tak adalah polisi sebegini, bagi saya ini satu yang sangat malang. Tetapi apa yang berlaku pada orang Melayu apabila hasil-hasil mereka ini mula ditekan oleh pihak kolonial, mereka terpaksa pindah duduk di kampung-kampung dan di pinggir-pinggir. Malhal pada peringkat awalnya, mereka lah pengusaha penjana ekonomi zaman Sultan Puasa dan sebagainya. Berlaku di pasar-pasar di Kuala Lumpur, di sepanjang Sungai Gombak ini, satu sistem ekonomi yang sangat dinamik dan sebagainya. Tapi apabila datangnya imigran ini, diwujudkan bandar-bandar untuk mereka dan diberikan pelbagai kemudahan, logik akal lah, sudah pasti orang Melayu akan kalah dalam persaingan
bukan saja ekonomi tetapi pendidikan dan sebagainya ini, sudah pasti akhirnya mereka terpaksa menyerah pada golongan imigran ini yang difasilitasi oleh pihak kolonial. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama salah satu pengamat sejarah yang ada di Malaysia mengenai imigran yang ada di negara Malaysia, di mana pendatang asing ini atau imigran asing ini sudah ada sejak zaman kolonial Inggris ya teman-teman. Jadi di Malaysia ini dari penjajahan Inggris sampai sekarang sudah merdeka, itu banyak sekali pendatang asing atau migran asing. Kalau dulu di zaman kolonial Inggris itu pendatang asingnya ada China dan India. Tetapi sekarang kebanyakan dari imigran asing itu datang dari Bangladesh. Dan banyak lagi juga kaum Rohingya yang sekarang menjadi pelarian ya teman-teman, akibat kekerasan yang ada di negara Myanmar. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana negara Malaysia ini sekarang dan dulu, sebelum merdeka dan sesudah dimerdekakan oleh penjajah Inggris, pendatang asing ini menguasai segala lini yang ada di Malaysia. Ya, yang paling menguasai tentunya dari China dan India. Dan oleh sebab itu, rakyat Melayu yang ada di Malaysia ini khawatir gitu loh. Dan kekhawatiran ini benar-benar terjadi karena orang Melayu di negara Malaysia ini semakin lama semakin dipinggirkan, karena kalah bersaing dengan dua etnik tersebut, China dan India. Jadi ketika Perdana Menteri Malaysia ingin sekali menghilangkan sekolah vernakuler yang ada di negara Malaysia, itu otomatis kaum dari China dan India menolaknya. Nah, ya kalau sudah ditolak, penguasa Malaysia tidak berani apa-apa. Karena apa? Kaum China dan India ini menguasai seluruh ekonomi yang ada di Malaysia. Jadi mau nggak mau ya teman-teman. Jadi sejak zaman kolonial Inggris gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya begini, sejak kolonial Inggris ini mereka para raja-raja yang sekarang masih menjabat 9 raja itu ngapain gitu kerjaannya? Ketika rakyatnya ditindas dan dikasih pajak 300% atau 3 kali lipat, dan itu terjadi ya, terus rajanya ngapain gitu? Apakah mereka tidak membela rakyatnya? Kenapa migran datang dikasih 10 ekar tanah itu, mereka para raja-raja ini kok diem gitu? Harusnya para raja-raja ini yang mengatasnamakan nama Melayu itu harusnya membela kaum Melayu. Dan yang terjadi ternyata tidak. Terus fungsinya apa gitu dulu? Lalu setelah merdeka, mereka para raja-raja yang ada di Malaysia ini kok ingin berkuasa lagi? Jelas-jelas sih raja-raja ini nggak ada gunanya, nggak berfungsi apa-apa. Rakyat ditindas, cukainya dinaikin 3 kali lipat 300%, diem, nggak ngapa-ngapain. Pendatang asing banyak juga nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga sekarang kaum China dan India ini kalau digabung lebih dari 10 juta. Itu di zaman itu raja masih menjabat loh ya, kok diem gitu. Permasalahan di situ. Jadi monarki sekarang itu sudah tidak relevan. Karena apa? Terbukti dari sampai penjajah nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa membela hak rakyat. Mereka hanya mementingkan jabatan kuasanya. Oleh sebab itu Indonesia, mereka para raja-raja yang sangat luar biasa ini menurunkan tahtanya demi rakyat. Yang dulunya kuasa itu yang terbesar adalah raja, sekarang diberikan oleh rakyat. Yang memberikan ya raja-raja itu sendiri. Karena raja di Indonesia ini sadar mereka sudah dijajah ratusan tahun. Maka untuk memerdekakan dari penjajah, semuanya dari raja sampai rakyat bersatu dan menjadilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.